Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya teman-teman semua, Andika Putra. Dalam video ini saya akan membahas terkait masalah ekonomi syariah lagi nih teman-teman. Ya, kemarin kita telah membahas tentang kartu kredit syariah dan paylater. Dan kali ini saya akan membahas terkait transaksi dengan akad musyarakah mutanaqisah teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ketahui teman-teman semua, musyarakah itu kan akad transaksi dengan akad yang akadnya itu kerjasama gitu teman-teman, dimana si pemodal itu memberikan modal sekian atau nasabah memberikan modal sekian dan bank itu juga memberikan modal sekian. Jadi contohnya saya dengan teman saya ini 50/50 teman-teman, untuk melakukan suatu usaha dan melakukan kerjasama gitu teman-teman. Dan nanti pada saat di akhirnya ketika mendapatkan keuntungannya itu akan dibagi dua, ya, dibagi dua, dan itu sesuai dengan kesepakatan atau akad dari kedua pihak yang telah melakukan transaksi dengan akad musyarakah ini teman-teman. Lalu bagaimana dengan akad musyarakah mutanaqisah, ya, apakah sama dengan akad musyarakah atau tidak? Dan ini akan kita bahas pada hari ini teman-teman, dan juga kita akan bahas terkait hukum dari akad musyarakah mutanaqisah itu sendiri. Lalu mungkin praktik lapangannya gitu ya teman-teman. Seperti biasa kita akan bahas terkait itu, ya, akad-akadnya, terus mungkin ada kaidah-kaidahnya gitu ya, dan usul fikih serta maqasid syariah yang ada dalam akad musyarakah mutanaqisah ini teman-teman semua. Dan kesimpulannya kita akan bahas tentang apakah akad ini diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Pertama kita akan membahas terkait cara kerja atau praktik lapangan dari musyarakah mutanaqisah ini teman-teman. Nah, bentuk kerjasama antara musyarakah mutanaqisah ini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Nah, perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Ini mohon maaf, banyak anak kecil ya teman-teman. Nah, bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Nah, dalam fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008, yang dimaksud musyarakah mutanaqisah ini adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang itu atau modal salah satu pihak itu berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Nah, nanti kita akan bahas juga terkait akad ijaroh yang ada dalam akad musyarakah mutanaqisah ini. Lalu implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang atau benda. Nah, di mana aset barang tersebut jadi milik bersama teman-teman semua. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Nah, selanjutnya nasabah ini akan membayar atau mengangsur sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Nah, perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah ini seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah tersebut teman-teman. Nah, hingga angsuran berakhir, berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nah, jenis pembiayaan ini diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan atau KKB gitu ya teman-teman, maupun pembiayaan properti atau rumah KPR. Oke, selanjutnya teman-teman semua kita akan membahas terkait parameter kesesuaian syariah. Nah, tadi fatwa DSN juga menyebutkan ya bahwa hukum dari musyarakah mutanaqisah ini adalah boleh teman-teman. Dan sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah ini pada saat ini itu dapat disandarkan pada akad musyarakah atau kemitraan dan ijarah sewa. Nah, karena di dalam akad musyarakah ini ya terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah, nah maka akad dari musyarakah mutanaqisah ini diperbolehkan teman-teman.
ya. Karena pada dasarnya akad syirkah atau musyarakah itu diperbolehkan teman-teman semua. Lalu selanjutnya ada etika. Nah, kira-kira akad ini sesuai dengan etika dan adab syariah atau belum? Nah, jadi etika yang diterapkan pada musyarakah mutanaqisah ini yaitu antara bank dan nasabah harus memenuhi kewajibannya masing-masing, ya, itu yang pertama. Dan sebagai nasabah dia juga harus membayar cicilannya sampai lunas dan jujur teman-teman semua. Dan dalam melakukan pembayarannya pada bank harus juga menyerahkan hak milik atas objek yang telah disepakati kepada si nasabah tersebut teman-teman. Dan mungkin selanjutnya juga untuk pembayaran juga tepat waktu gitu teman-teman ya. Untuk pembayaran dari akad musyarakah mutanaqisah ini etika dan adabnya juga harus tepat waktu ya. Lalu selanjutnya teman-teman itu ada usul fikih. Kira-kira dasar dari dibolehinnya akad musyarakah mutanaqisah ini apa teman-teman? Yaitu ada dalam Quran surat Shad ayat 38, surat ke-38 ayat 24 yang artinya teman-teman, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Ya tadi mohon maaf tadi ini agak takut kesalahan gitu menyebutkan ayat Al-Quran, jadi melihat teks terlebih dahulu. Nah selanjutnya teman-teman semua ada juga usul fikihnya itu dari hadis Nabi ya, hadis riwayat Abu Daud ya, dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Nah, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Ya, itu hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim ya, dari Abu Hurairah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman semua. Lalu selanjutnya ada kaidah syariah dari akad musyarakah mutanaqisah ini teman-teman. Kira-kira kaidahnya itu apa ya teman-teman semua? Nah jadi kaidah dari akad ini adalah pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh teman-teman, asalkan dilakukan gimana ya? Sebenarnya setiap muamalah itu hukumnya adalah boleh teman-teman semua, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada dalil yang mengharamkannya, kita melakukan akad muamalah bagaimanapun itu boleh teman-teman. Dan satu lagi yang penting, dalam akad itu tidak melanggar aturan syariah gitu ya, tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait maqasid syariah dari akad musyarakah mutanaqisah ini teman-teman ya. Jadi pada musyarakah mutanaqisah ini terdapat beberapa unsur maqasid syariah, yaitu diantaranya hifdzul mal ya, yaitu memberikan maslahat atas perlindungan harta seseorang ya. Itu terjadi dalam akad musyarakah mutanaqisah. Dan selanjutnya ada hifdzuddin ya, yaitu perlindungan agama untuk seorang yang menggunakan akad dari musyarakah mutanaqisah ini teman-teman semua. Karena dalam hifdzuddin itu pada nasabah terbebas dari riba gitu teman-teman. Terus ada juga hifdzun nasab, yaitu bisa memberikan harta kepada keturunannya nantinya gitu ya dengan akad musyarakah mutanaqisah ini. Lalu untuk akad-akad yang terjadi dalam musyarakah mutanaqisah ini, yang pertama ada akad musyarakah gitu ya. Itu ada terdiri dari akad yang musyarakah ataupun syirkah, dan juga ada akad jual beli, lalu ada juga akad ijarah atau sewa menyewa teman-teman. Lalu untuk konsep fikih muamalah dari akad musyarakah mutanaqisah ini adalah musyarakah mutanaqisah ini merupakan suatu akad ya, maka dari itu rukun dan syaratnya itu harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya suatu perikatan. Nah ini menurut Hasbi Asyaddiqi teman-teman, untuk terbentuknya suatu akad ada 4 komponen yang harus dipenuhi, yaitu al-aqidain atau subjek perikatan, mahal al-aqd atau objek perikatan, terus ada maudu al-aqd atau tujuan perikatan, dan siqat al-aqd atau
Eh, ya, yang jelas untuk, mohon maaf teman-teman, aneh agak-agak lupa ya. Yang jelas untuk fikih muamalahnya itu harus tercapai yang disebutkan oleh Syekh tadi teman-teman semua. Oke, itu dia teman-teman semua pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf teman-teman semua apabila banyak kesalahan atau banyak kekurangan dari apa yang Anda sampaikan ya, karena di sini Anda juga masih belajar ya, ingin berbagi ilmu atau sharing aja ke teman-teman semua yang insya Allah dengan sedikitnya ilmu yang Anda sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Tapi jika teman-teman ada masukan dan saran, boleh teman-teman berkomentar di bawah sini ya, yaitu Anda terbuka open minded untuk komentarnya teman-teman, dan insya Allah akan Anda terima masukannya jika memang teman-teman itu memberikan masukan didasarkan oleh dalil serta penjelasannya. Barakallahu fiik.